harapan-harapan yang tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya. Lalu menurut Bapak tantangan seperti apa yang akan ada di 2025? Iya, sebetulnya tadi dengan adanya perubahan perilaku ya dari konsumen itu tantangannya adalah fleksibilitas. Ya, fleksibilitas dari suatu perusahaan asuransi menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di internal dan eksternal khususnya pasar seperti itu. Nah, fleksibilitas ini bisa diwujudkan ya, kalau ya, perusahaan itu infrastrukturnya menjadi suatu kompetensi inti, ya, artinya orangnya kompeten, organisasinya juga fleksibel dan efisien, lalu sistem dan teknologinya mendukung, ya, artinya bisa diterima oleh internal maupun juga diterima oleh pasar seperti itu. Nah, kalau ini sudah menjadi kompetensi yang mendeliver suatu layanan asuransi, khususnya asuransi umum seperti itu, ini tentunya akan memberi peluang yang besar. Ya, nah, kalau kita lihat peluang secara lebih besar, pertumbuhan saat ini kalau kita lihat sih sebetulnya tadi rasio total aset asuransi dan industri keuangan lainnya seperti perbankan dan multifinance yang itu masih jaraknya masih jauh. Ini peluang yang besar untuk mengembangkan produk asuransi. Lalu juga tahun ini ya itu ada pertumbuhan ya, ekonomi digital itu mencapai 1.420 triliun di Indonesia, dan diantaranya dari e-commerce itu sekitar 1.026 triliun atau tumbuh 11% dibanding tahun lalu. Artinya layanan asuransi dalam bentuk lain ini menjadi suatu peluang baru, ya, artinya kerjasama dengan atau aliansi dengan e-commerce ya, atau bentuk-bentuk platform seperti lainnya. Nah, ini yang juga menjadi peluang bagi kita. Lalu juga saat ini kalau kita lihat jumlah penduduk katakan 270 juta, itu 210 juta itu sudah punya akses internet. Nah, ini juga memberi peluang pasar yang besar, tetapi tadi tantangannya apakah kita sudah digital mindset ya, para pelaku di industrinya, dan juga bisa mendeliver layanan secara digital seperti itu yang menjadi tantangan. Dan juga peluang yang lain di sini adalah literasi yang semakin baik, dan ini juga menjadi komitmen bersama di industri bersama OJK. Saat ini sudah mencapai sekitar 65,4% untuk literasi keuangan. Ini tentunya akan membantu penetrasi pasar yang juga akan meningkatkan industri keuangan, khususnya di asuransi seperti itu. Karena asuransi ini tidak mudah. Karena ini industri untuk meyakinkan konsumen bagaimana bisa melindungi katakanlah asetnya atau hal lain seperti itu. Nah, ini beberapa peluang yang bisa mendukung. Kemudian juga ada beberapa tantangan di sini ya, terutama tadi dalam industri yang berkembang tentunya masalah SDM ini menjadi isu. Artinya setiap perusahaan itu harus mampu mengembangkan dan mempertahankan talent pool-nya, dan ini bukan perkara mudah seperti itu. Dalam konteks tadi transformasi digital juga yang menjadi tantangan adalah bagaimana satu sistem baru yang berbasis digital itu bisa diintegrasikan dengan sistem yang ada saat ini, sehingga tujuan ya, dari transformasi digital ini untuk katakanlah mencapai efisiensi dan efektivitas bisnis dan operasional itu bisa dicapai, dan tujuan menciptakan pengalaman yang positif dari nasabah itu bisa tercapai. Dan kalau ini terus berkembang, saya rasa tadi industri keuangan digital itu menjadi sesuatu yang pilar di ekonomi bagi negara ini ya, yang melengkapi ekonomi digital secara keseluruhan ya, seperti itu. Kira-kira demikian kalau peluang yang bisa kita ambil di itulah. Dan juga di sini saat ini teknologi itu memungkinkan adanya omnichannel. Omnichannel di mana saluran delivery produk itu menjadi lebih variatif, tidak lagi mengandalkan seperti dulu kantor secara fisik. Ambil contoh lah, kalau kita buka e-commerce, di situ akan kelihatan beberapa produk asuransi untuk katakanlah atas produk yang kita beli atau travelingnya kita lakukan seperti itu. Nah, ini menjadi satu peluang. Nah, tapi juga jangan dilupakan fleksibilitas beradaptasi dengan teknologi ini, karena munculnya ini menjadi tantangan, munculnya
digital disruptif atau model bisnis baru yang disruptif terhadap model bisnis lama. Jadi perusahaan yang tidak melakukan transformasi, ya, khususnya asuransi atau tidak beradaptasi, ia akan kehilangan pasarnya cepat atau lambat seperti ini ya. Mungkin tidak lama ini, bisa 5-10 tahun ke depan itu yang namanya ekosistem digital itu udah menjadi suatu pilar yang menentukan di dalam perekonomian. Dan siapa yang tidak berubah ya tentunya akan tertinggal di sini. Lalu juga tadi saya ingin garis bawahi bahwa sensing terhadap perubahan perilaku konsumen ini menjadi sangat penting bagi perusahaan asuransi. Makanya tadi PT Asuransi Umum Mega menerapkan Consumer 360. Kenapa kita ingin lebih cepat memahami kebutuhan pasar dan memahami apa yang menjadi kebutuhan konsumen secara spesifik, sehingga ini kita bisa dengan cepat respon dengan sungguh-sungguh. Tapi juga menjadi suatu tantangan bagi industri ya, dengan ekosistem digital ya, adalah bagaimana menerapkan satu model manajemen risiko yang baru ya, di mana adanya cyber risk ya, kemudian juga perlindungan konsumen itu menjadi penting, perlindungan data pribadi itu menjadi penting. Nah, ini inovasi produk dan manajemen risiko ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan supaya produk yang deliver ini memenuhi kebutuhan konsumen tapi juga memberikan suatu values bagi perusahaan dan stakeholders. Kira-kira demikian. Terima kasih banyak. Baik. Di Mega Insurance sendiri, untuk asuransi umum khususnya, asuransi apa yang memiliki peran paling dominan dalam pertumbuhan? Ya. Saat ini asuransi umum Mega yang dominan itu masih di sektor otomotif ya, khususnya di multi-finance atau bank yang membiayai untuk kredit kendaraan bermotor. Yang kedua di situ ada properti ya. Tetapi juga kesadaran masyarakat sejak COVID-19 itu asuransi kesehatan juga menjadi sesuatu yang tumbuh. Ya. Cuma di sini tantangannya ya tadi mengedukasi kepada masyarakat untuk katakanlah kalau hanya pilek saja ya tidak perlu harus cukup istirahat seperti itu kira-kira itu. Jadi ini memang yang menjadi ujung tombak di asuransi Mega tadi ada properti, ada kendaraan bermotor dan juga ada kesehatan seperti itu. Dan juga ada beberapa yang kita juga lakukan sepertinya asuransi untuk kargo ya, karena di Indonesia banyak juga ekspor import ya, dan ini juga kita manfaatkan pertumbuhan perdagangan untuk memproteksi katakanlah satu kondisi ya. Dan juga kita sudah mulai masuk untuk sedang mempelajari ya untuk katakanlah perubahan iklim dan sebagainya, apakah mungkin untuk mengembangkan produk baru yang berkaitan, dalam hal ini ada direksi ya, mengembangkan satu produk yang berkaitan dengan bencana alam dan seperti itu kira-kira. Baik, artinya